Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga yang mana akan membahas materi berkaitan dengan tahapan manajemen strategi pada lembaga pendidikan. Sebelum kita membahas masing-masing dari tahapan manajemen strategi, mari kita mengingat kembali sebagaimana pertemuan yang kemarin disampaikan, apa itu definisi dari manajemen strategi. Jadi makna dari manajemen strategi sendiri apa? Mari kita coba mengingat bahwa manajemen strategi merupakan disiplin ilmu yang membantu organisasi yang dalam hal ini adalah lembaga pendidikan di dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan dan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan strategis lembaga pendidikan atau organisasi. Jadi kalau kita melihat, kita mengingat definisi dari manajemen strategi itu sendiri, sebenarnya ini sudah memberikan potret atau gambaran tahapan-tahapan di dalam manajemen strategi itu apa saja. Ya, kalau kita melihat kan ada kata kunci, keywordnya adalah merumuskan, menerapkan, dan juga mengevaluasi. Oke, baik, kita masuk pada tahapan manajemen. Nah, tahapan yang pertama dari manajemen strategi adalah perumusan strategi, yaitu merumuskan, membuat rumusan atau formulasi strategi, di mana tahapan ini dimulai dari penentuan arah tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebuah organisasi terkait dengan apa yang ingin dicapai, di mana arah tujuan ini dituangkan di dalam visi dan misi lembaga pendidikan. Jadi misalkan apa yang ingin dicapai dari sebuah lembaga pendidikan, katakan menjadi lembaga pendidikan yang quality fit, yang bermutu, yang berkualitas, ya. Ini harus dicantumkan, maka keinginan dari lembaga tersebut harus dituangkan, dicantumkan dalam visi dan misi lembaga tersebut. Kemudian langkah yang kedua dalam tahapan perumusan adalah melakukan identifikasi lingkungan baik internal maupun eksternal yang kemudian nanti dianalisis menggunakan analisis SWOT. Nah, ini tahapan yang kedua. Jadi untuk bisa memunculkan strategi-strategi yang dianggap tepat dan cermat di dalam mencapai sebuah tujuan lembaga yang diinginkan, maka dilakukanlah analisis pemotretan indikator dari lingkungan internal maupun eksternal yang kemudian nanti dilakukan analisis menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Jadi pemetaan indikator secara internal itu meliputi strength, yaitu kekuatan yang berasal dari internal lembaga, kemudian ada weakness, kelemahan dari internal lembaga, kemudian yang berkaitan dengan indikator lingkungan eksternal yaitu opportunities dan juga threat, yaitu peluang yang bisa diambil dan juga ancaman yang bisa ditekan sehingga nanti bisa dijadikan dasar dalam menyusun sebuah strategi yang dianggap tepat dan cermat dalam mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang ketiga, sudah melewati visi, misi, analisis SWOT. Yang ketiga adalah menyusun strategi, menyusun strategi yang dianggap tepat dan cermat dalam mencapai sebuah tujuan yang didasarkan dari analisis SWOT tadi. Di mana analisis SWOT ini dilakukan pemetaan untuk mencapai visi dan misi yang dituangkan oleh lembaga pendidikan. Oke. Selanjutnya, setelah dilakukan rumusan strategi, maka dari rumusan ini nanti akan dihasilkan sebuah strategi bisa dimunculkan dalam bentuk program kegiatan yang memang dianggap tepat untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Nah, di dalam perumusan strategi ini, kita ke analisis SWOT tadi ya. Di dalam analisis SWOT, ini coba kita petakan bagaimana sih cara kerja analisis SWOT ini. Nah, yang pertama harus dimulai dulu dari identifikasi ya, melakukan identifikasi dari strength, kekuatan dari internal. Nah, jadi analisis SWOT itu dilakukan identifikasi yang terdiri dari dua identifikasi, yaitu identifikasi lingkungan internal yang pertama, kemudian yang kedua dilakukan identifikasi lingkungan eksternal. Di mana dalam identifikasi lingkungan internal ini pertama kali harus ada identifikasi kekuatan, strength,
ya kekuatan yang sifatnya diambil dari internal, yang dalam hal ini adalah internal lembaga. Contohnya misalkan ingin mencapai lembaga pendidikan yang berkualitas, yang bermutu tadi ya, maka kita punya apa? Lembaga pendidikan punya apa untuk bisa sampai kepada mutu pendidikan yang baik. Nah, misalkan SDM-nya juga kompetitif. Nah, itu berarti dicantumkan di dalam indikator-indikator strength. Atau mungkin sarana prasarananya juga mendukung untuk mencapai mutu pendidikan, bisa digunakan untuk mencapai mutu pendidikan. Maka perlu dituliskan juga. Nah, yang kedua, indikator yang kedua yaitu terkait dengan weakness, kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Nah, kalau tadi ada kekuatan, maka ada kelemahan. Kira-kira kelemahan yang dimiliki apa yang itu memungkinkan bisa terjadi, bisa menjadi hambatan ya untuk mencapai tujuan itu. Diidentifikasi dulu, dituliskan dulu apa saja kelemahan yang dimiliki. Misalkan eh, kondisi geografis yang kurang strategis, nah, ini kan juga berpengaruh ya terhadap pemilihan minat untuk sekolah atau minat untuk belajar di sekolah lembaga tersebut. Itu weakness ya, contoh. Kemudian yang berkaitan dengan analisis lingkungan eksternal, yaitu opportunities yang pertama, yang kedua adalah threats. Opportunities ini berkaitan dengan peluang positif yang bisa kita ambil dari eksternal atau lingkungan sekitar dari lembaga pendidikan, karena potret kita adalah lembaga pendidikan ya. Jadi peluang apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan di dalam visi dan misi tadi. Ya, biasanya ini adalah tren-tren ya, tren-tren hari ini berkaitan dengan apa. Nah, misalkan kebetulan ini adalah potretnya, lembaga kita adalah di UIN Samarinda, UINSI, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, di mana secara geografis kita berada di Kalimantan Timur, Samarinda, yang hari ini adalah berdekatan dengan IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru. Nah, ini kan juga menjadi sebuah peluang ya. Kira-kira dengan kondisi geografis kita berdekatan dengan IKN, Ibu Kota Negara yang baru ini, kira-kira peluang apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu berada di lingkungan IKN. Kurang lebih seperti itu. Kemudian threats. Threat ini adalah ancaman yang sifatnya dari luar juga. Nah, ini threat ini ancaman yang kemudian kalau diteruskan mungkin ya, ini bisa menghambat tujuan dari yang diinginkan lembaga pendidikan tadi. Maka ini perlu dipotret, kira-kira ancamannya apa? Ancamannya apa? Kondisi geografis yang kita berdekatan dengan IKN, saya rasa ini bisa menjadi opportunities, bisa menjadi threat ya. Opportunities mungkin peluang pasarnya kita juga diuntungkan karena berdekatan dengan IKN, tapi di sisi lain ini juga ancamannya kalau kita tidak segera adaptif ya dengan kondisi ini, maka juga akan kita kalah seperti itu. Ini adalah contohnya, contoh dari apa ya, masing-masing indikator dari analisis SWOT. Nanti perlu dipetakan indikatornya apa saja sebelum nantinya dilakukan sebuah analisis. Nah, kalau sudah dipetakan gambarannya nanti seperti ini, bentuk matrik analisis SWOT-nya adalah dari masing-masing apa ini indikator strength, weakness, opportunities dan threat, maka dipetakan ya, dipetakan kira-kira kelebihan apa yang dimiliki dari lembaga, kelemahannya apa saja, opportunities-nya atau peluang yang bisa diambil, tren-tren hari ini apa saja yang bisa diambil, kemudian ancamannya ini juga apa saja yang bisa dituliskan. Nah, ketika sudah dipetakan, maka dilakukan penyilangan ya dalam matriks ini. Maka misalkan dari ketika sudah dipetakan, maka akan muncul indikator strategi SO. SO ini dari strength dan juga opportunities. Maka ada kelebihan, ada kekuatan digabungkan dengan peluang positif, maka memunculkan indikator apa yang nanti bisa dimunculkan dalam program untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Kemudian ada strategi weakness dengan opportunities. Strategi weakness ini kelemahan, opportunities adalah kekuatan yang sifatnya dari eksternal. Maka bagaimana opportunities ini bisa menekan kelemahan yang kemudian dijadikan indikator untuk memunculkan program pencapaian mutu pendidikan. Nah, ada kemudian strategi ST, strength dengan threat. Nah, strength dengan threat ada kekuatan digabungkan dengan ancaman. Ini bagaimana kekuatan bisa menekan ancaman yang datangnya dari luar sehingga ini bisa menjadi indikator untuk memunculkan program pencapaian
visi atau tujuan yang diinginkan dari lembaga pendidikan. Kemudian weakness dengan trait, ini negatif dengan negatif. Bagaimana keduanya bisa ditekan ya? Bagaimana keduanya bisa ditekan yang kemudian itu nanti memunculkan sebuah program peningkatan mutu pendidikan. Jadi kira-kira ketika sudah dipetakan maka nanti matriks gambaran analisis SWOT-nya seperti ini. Nah, ini saya coba tampilkan ya dari hasil penelitian saya karena beberapa waktu saya melakukan penelitian di lembaga pendidikan yang bisa dikatakan bermutu ya karena banyak prestasi yang di indikator-indikator mutu pendidikan sudah bisa ditampilkan di lembaga tersebut. Nah, dari lanjutannya sebenarnya dari lanjutan matrik analisis SWOT tadi, ketika sudah memunculkan indikator, ini saya contohkan ya, di poin nomor 1A, indikator gabungan dengan dari strength dengan opportunities. Kekuatan digabungkan dengan peluang positif. Nah, ini contohnya adalah memunculkan rumusan strategi pengembangan kurikulum. Kalau saya lihat ya dari hasil penelitian ini yang saya lakukan ini, SO-nya, indikator SO-nya berbunyi perlu membuat program peningkatan baca tulis Al-Quran dengan adanya guru berasal dari lulusan pondok pesantren. Nah, strength-nya di mana? Strength adalah kekuatan yang dimiliki dari dalam internal lembaga pendidikan, yang dalam hal ini SDM, ada beberapa SDM yang dimiliki lembaga pendidikan tersebut yang alumni atau berasal dari pondok pesantren. Nah, itu menjadi sebuah keunggulan karena tidak semua guru di sana lulusan dari pondok pesantren. Ini menjadi sebuah keunggulan yang dimiliki secara internal lembaga pendidikan. Kemudian opportunities yang bisa diambil apa? Bahwa berdasarkan dari masukan wali murid, stakeholder dan lain sebagainya, bahwa mereka menginginkan ada penguatan terkait dengan baca tulis Al-Quran. Nah, dari sini maka digabungkan strength dengan opportunities itu, jadi dari eksternal membutuhkan lembaga pendidikan yang bisa mengembangkan terkait dengan baca tulis Al-Quran. Nah, di sisi lain kita memiliki kekuatan adanya guru yang basicnya adalah pondok pesantren, sehingga memunculkan indikator ini perlu membuat program peningkatan baca tulis Al-Quran dengan adanya guru berasal dari lulusan pondok pesantren. Nah, dari ini maka rumusannya, programnya berbentuk program kegiatan BTQ. Nah, ini masuk dalam rumusan strategi pengembangan kurikulum ya. BTQ ini menjadi bentuk program pengembangan kurikulum. Ini contohnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, ini juga saya tuliskan yang kemudian memunculkan program KKG, workshop, ada motivation and spiritual gathering. Ini berkaitan dengan memberikan motivasi. Ini salah satu temuan keunikan yang saya dapatkan ya. Ada program pemberian motivasi yang berbasis spiritual. Ini contoh dari gambaran setelah dari pemetaan matrik tadi, memunculkan indikator-indikator, ada rumusan strategi sampai dalam bentuk program. Sehingga jelas strategi yang dianggap tepat di dalam pencapaian mutu pendidikannya adalah berdasarkan dari rumusan strategi pengembangan kurikulum dan pengembangan SDM. Sebenarnya ini lanjutannya masih ada, cuman yang saya contohkan karena ini banyak ya temuan saya kemarin, ada beberapa pengembangan strategi termasuk sarana prasarana, pelayanan, lingkungan dan lain sebagainya. Ini saya contohkan 2 saja, paling tidak gambaran dari cara kerja analisis SWOT adalah seperti itu. Oke. Itu tadi adalah tahapan pertama berkaitan dengan rumusan strategi. Jadi endingnya adalah sampai pada memunculkan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tadi saya contohkan tujuan dari lembaga adalah menjadi quality education, menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, maka program-program yang dimunculkan untuk sampai pada lembaga pendidikan yang bermutu adalah tadi ya, saya contohkan tadi ada beberapa program, yang satu dari pengembangan kurikulum dan juga pengembangan sumber daya manusia. Tahapan yang kedua berkaitan dengan implementasi strategi. Nah, dalam implementasi strategi, ini sebenarnya tahapan-tahapan ini berkaitan ya, namanya tahapan. Jadi dari perumusan ke implementasi tentunya saling bersinergi. Di dalam implementasi sebenarnya yang diimplementasikan adalah strategi yang dirumuskan tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan struktur organisasi ya. Jadi perlu diperhatikan untuk bisa mengimplementasikan program strategi dengan baik, tentunya struktur organisasi ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ya, bagaimana menyusun
struktur organisasi yang tepat sehingga tidak menjadi penghambat nantinya di dalam keberhasilan implementasi strategi. Yang kedua berkaitan dengan alokasi sumber daya. Nah, alokasi sumber daya ini tidak hanya sumber daya manusia, tapi bisa berkaitan dengan keuangan, teknologi atau media yang digunakan. Ini kira-kira perlu harus dialokasikan sebaik dan setepat mungkin ya untuk bisa mencapai pelaksanaan strategi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan budaya organisasi ya. Budaya organisasi ini juga mendukung mendukung keberhasilan dalam implementasi strategi selain dari kedua hal pokok ini. Selanjutnya, nah, selain ketiga tadi, pelaksanaan itu juga berkaitan dengan implementasi. Itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama adalah tim kerja ya. Tim kerja ini sangat berpengaruh sekali dalam membangun budaya organisasi. Sehingga tujuan dari lembaga pendidikan pun juga sangat dipengaruhi dengan adanya tim kerja yang baik, tim kerja yang solid ya. Kemudian perencanaan taktis ini berkaitan dengan pengembangan rencana taktis yang mendukung implementasi strategi. Dan yang terakhir terkait dengan pemantauan progres, yaitu bagaimana memonitoring kemajuan implementasi strategi dan mengidentifikasi kendala apa saja yang mungkin timbul atau yang mungkin bisa menghambat terkait dengan kelancaran pelaksanaan strategi. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu berkaitan dengan evaluasi dan pengendalian strategi, di mana dalam evaluasi dan pengendalian strategi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pengukuran kinerja, yaitu mengukur dari hasil program yang dirumuskan apakah sudah sesuai dengan apa yang diimplementasikan. Ini pengukuran kinerja sejauh mana program yang telah disusun, direncanakan, itu berhasil untuk diimplementasikan. Bicara pengukuran ini harusnya memunculkan nilai ya. Misalkan kalau keberhasilan itu kita nilai 100%, maka kira-kira berapa persen angka yang bisa dimunculkan dari bentuk evaluasi itu. Apakah 80%, apakah 90%? Nah ini harus kalau bisa dimunculkan sebuah angka, sehingga nanti kita akan ketahuan capaian kita seberapa. Dan misalkan 80%, 20% ini berarti tidak berhasil ya, menjadi kendala. Kira-kira ini juga menjadi bahan evaluasi. Yang menjadi bahan evaluasi tidak hanya ketercapaiannya, tapi nominal yang tidak tercapai ini penyebabnya juga apa. Ini perlu diidentifikasi, perlu dievaluasi sehingga nanti akan ada keputusan-keputusan terkait dengan hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, evaluasi berkaitan dengan menilai ya, menilai dengan mengukur ini berbeda. Kalau mengukur tadi berkaitan dengan lebih kepada angka ya. Kalau menilai mungkin kesimpulannya seperti apa? Ketika memunculkan angka 80%, apakah program ini sudah dikatakan berjalan dengan baik atau perlu ada peningkatan lagi? Nah, yang terakhir berkaitan dengan tindakan korektif. Jadi kalau sudah diukur, sudah dinilai, sudah dikomentari, maka bagaimana tindakan korektif selanjutnya? Apakah program yang dimunculkan tadi perlu diimplementasikan lagi untuk program berikutnya, perlu dimunculkan lagi atau tidak? Ketika dimunculkan lagi, maka ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, itu yang bagian mana? Katakan tadi berhasilnya adalah 80%, maka kendala 20% ini penyebabnya apa? Perlu dikoreksi, perlu diberikan sebuah tindakan ya, sebuah tindakan. Oke, itu saya rasa jadi ketiga tahapan dalam manajemen strategi ini saling berkaitan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mana yang paling berpengaruh ya terhadap keberhasilan manajemen strategi atau mana yang paling penting. Jadi ketiga-tiganya ini saling berkaitan ya, semuanya saling penting. Tidak ada yang yang mendominasi ya, tidak ada dari tahapan itu yang paling mendominasi. Jadi misalkan perumusannya dilakukan dengan sangat baik sehingga memunculkan program-program yang memang dianggap strategis, program-program yang dianggap tepat dan cermat untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, tetapi ketika implementasi ini tidak dilakukan secara serius, maka juga menjadi sebuah permasalahan, menjadi sebuah kendala, tujuan itu akan susah untuk dicapai. Ya, karena
Itu tadi mungkin tim kerjanya, alokasi sumber dayanya kurang maksimal di dalam pemetaan, sehingga yang menjadikan kendala tidak maksimal juga di dalam menerapkan program. Nah, kemudian ketika perumusannya bagus, implementasinya bagus, semuanya sudah maksimal sesuai dengan aturannya, tetapi tidak dievaluasi dengan sangat tepat, maka juga tidak memberikan kesimpulan bagaimana program ini dilaksanakan. Kesimpulannya bagaimana? Program ini baik apa tidak, perlu diteruskan apa tidak, memberikan dampak yang signifikan tidak terhadap tujuan yang diinginkan. Jadi sekali lagi ketiga-tiganya ini saling berkaitan dan saling bersinergi sehingga tidak ada yang mana yang lebih penting ya, ketiga-tiganya penting untuk dilaksanakan secara maksimal. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.